Super Seru Revolusi ini kita akan bahas ke 9 nama keluarga dari para pendiri dunia ini. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Di mana di beberapa chapter terbaru kita langsung mendapatkan banyak sekali nama-nama baru di serial ini, mulai dari nama keluarga penyandang yang baru sampai nama dari keluarga pendiri pemerintahan dunia 800 tahun yang lalu, yang sejauh ini sudah kita ketahui ada 9 nama keluarga. Nah, kira-kira apa sajakah nama-nama keluarga itu? Yang let's go kita bahas di sini. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Pastiin juga siapkan kopi, jawabannya besar, ambil posisi PW, and wadidaw. Kali kita akan membahas semua nama-nama keluarga Tenryubito dan beserta siapa saja anggota keluarga dari nama tersebut. Kita akan mulai dari Tenryubito pertama yang muncul di serial ini, dan tentu saja dia adalah mereka-mereka yang muncul di Sabondi Archipelago. Dan pertama kali juga kita mengetahui ternyata di dunia One Piece ini ada sosok lain yang bahkan dipuja sebagai dewa, dan semua hukum tidak berlaku terhadap satu entitas ini yang disebut sebagai Celestial Dragon atau Tenryubito. Dia bahkan bebas bisa melakukan apapun, bisa membuat siapapun menjadi budak, dan berbagai macam hal lainnya. Dan ternyata orang-orang ini adalah sosok pencipta di dunia One Piece yang disebut sebagai Descendant of Gods atau keturunan dari para dewa. Yang di luar itu semua, ternyata sosok-sosok tersebut tidak ada wibawa-wibawanya seperti bagaimana kita mengetahui ada sosok Gorose, tetapi ternyata orang-orang yang dimunculkan ini lebih ke arah beban dunia sih dibandingkan sosok bangsawan yang ada. Dan tentu saja, tiga orang itu adalah Saint Roswald selaku ayah, dan juga ada Saint Carlos dan Saint Saldria. Ya benar, walau mereka diperkenalkan dari awal sekali, tetapi kita masih belum tahu mereka ini termasuk keluarga dari yang mana. Karena Roswald, Carlos, dan Salia itu adalah nama asli mereka saja dan bukan nama keluarganya. Yang kira-kira kalau menurut kalian mereka ini masuk ke keluarga apa ya? Apakah tahu-tahu masuk ke keluarga Nerona seperti Nerona Carlos dan yang lainnya yang sama seperti Imu juga, yang mungkin biar bisa menjadi foreshadow lah bahwa keluarga Nerona semuanya pernah dihajar oleh bajak laut Tubin Jerami, mulai dari insiden di Sabondi Archipelago sampai armadanya Sai dan Leo yang menghajar Carlos. Nah, dimana untuk nama keluarga pertama yang kita ketahui saja, tentu saja dia yang paling familiar selama ini, dan itu adalah keluarga dari Don Quixote. Sejauh ini ada 6 orang keluarga Don Quixote yang sudah kita ketahui dan paling banyak dibandingkan sisa-sisa yang ada. Serta jangan lupa juga kita tahu perbuatan keluarga Don Quixote ini di masa Void Century, karena menurut kisah dari Raja Tontata saja yang mereka sangatlah korup sekali. Dimana untuk orang-orangnya sendiri kita mulai dari ayah Doflamingo secara langsung yang bernama Saint Don Quixote Homing beserta istrinya yang menjadi ibu dari Doflamingo, tetapi tidak tahu siapa nama untuk ibunya tersebut. Mereka termasuk ke Don Quixote yang cukup unik karena tidak punya budak, dan bahkan untuk Homing sendiri dia menginginkan untuk menjadi manusia dan pergi ke dunia bawah, yang dampaknya dapat terlihat dari anak-anaknya yaitu Don Quixote Doflamingo dan adiknya Don Quixote Rocinante, yang tentu saja kita kenal dengan nama adalah Corazon. Yang bahkan kita bisa melihat juga bagaimana Rocinante tumbuh dengan sangat berbeda dari kakaknya yaitu Doflamingo yang sangat kejam dan benar-benar seperti Tenryubito pada umumnya. Untuk Corazon ini dia sangatlah baik sekali, dan bahkan dia malah mendukung penyandang di yang lain yang sebelumnya dia sendiri bilang jika dia adalah musuh alami dari para dewa, tetapi anehnya dia malah menyelamatkan musuh tersebut. Dan keluarga Don Quixote lain yang kita ketahui tentu saja yang baru-baru ini dieksekusi, dan dia adalah Saint Don Quixote Miosgar. Buat yang lupa, awalnya dia adalah karakter yang datang ke Pulau Fishman Island, alih-alih mau dibunuh karena sekarat, dia akhirnya malah ditolong oleh Ratu Otohime, hingga akhirnya dia bisa pulang kembali ke Mary Joyce, dimana terdapat ayahnya juga yang kita tidak tahu siapa namanya, tetapi masih keluarga dari Don Quixote. Nah, dampak perbuatan baik dari Otohime ternyata terbayar dengan sangat baik. Dia mendapatkan surat untuk bisa ikut menghadiri referee yang akhirnya diikuti oleh Neptune dan kawan-kawannya di tahun sekarang. Dan tidak hanya itu, perbuatan semena-mena dari si sialan Carlos yang mau menculik si Roshi saja
akhirnya berhasil Myosgard gagalkan. Itu pun karena utang dari hasil perbuatan baik Ratu Otohime di Fishman Island sebelumnya. Jadi intisari yang bisa kita dapatkan dari sini adalah perbuatan baik yang dilakukan secara tulus dapat berdampak kapan saja di tempat yang bahkan tidak terduga, seperti bagaimana Shirahoshi akhirnya bisa selamat. Namun naas, memang dasarnya sudah kejam Tenryubito atau Holinak yang lain pun, dia mengeksekusi Myosgard yang dipimpin oleh Vigarland Garling akibat perbuatannya melindungi makhluk rendahan yaitu Fishman. Lagi-lagi ada dewa lain yang mengorbankan dirinya untuk kedatangan sang fajar, sama seperti Corazon sebelumnya kepada Trafalgar Law. Dan di sini Myosgard melindungi Shirahoshi yang kita pun tahu karena Shirahoshi ini adalah salah satu dari Ancient Weapon yang rest in peace banget nih untuk Myosgard karena sudah membuat sesuatu yang sangat luar biasa. Di mana sosok yang mengeksekusinya seperti yang tadi saya katakan, dia adalah Saint Vigarland Garling dari keluarga Vigarland. Ya benar, dia adalah satu karakter baru yang ternyata sangat mengintimidasi sekali untuk kemunculan pertamanya. Dan tidak hanya itu, bahkan dikatakan Garling adalah sosok yang berpengaruh besar dalam insiden God Valley 38 tahun yang lalu, di mana bahasan terkait Garling pun sudah pernah saya bahas lengkap di satu video ini jika kalian penasaran. Dan sejauh ini dia satu-satunya keluarga Vigarland yang sudah terkonfirmasi ada di serial One Piece. Tetapi nama Vigarland ini sebenarnya pertama kali disebut oleh Oda melalui movie-nya yang bernama Red. Ya benar, movie yang seharusnya alur dan yang lain-lainnya tidak canon, tetapi Oda malah ternyata membawa nama Vigarland yang tidak canon dari movie tersebut, yang ternyata nama tersebut adalah nama yang canon karena benar-benar muncul di manganya. Yang bahkan karakter itu pun menjadi supreme leader di Holy Knight yang sejujurnya ini sangat gila sekali. Dan hubungan keluarga Vigarland yang dikatakan di movie tersebut adalah terkait jika Uta adalah anak dari Shanks, maka dia juga termasuk ke dalam keluarga Vigarland. Nah tapi karena kita semua tahu Uta itu adalah anak angkat, yang berarti keluarga Vigarland yang dimaksud adalah Shanks ini. Ya benar, kemungkinan besar Shanks adalah keluarga Vigarland atau dia anak dari Tenryubito, korban insiden di God Valley 38 tahun yang lalu. Yang sebenarnya buat yang masih bingung pun terkait hal ini sudah pernah saya bahas lengkap di satu video terpisah. Nah lanjut, untuk beberapa nama keluarga selanjutnya adalah Jay Garcia dan orangnya adalah Saturn dengan nama lengkap Saint Jay Garcia Saturn. Dia adalah salah satu Gorosei pertama yang kita ketahui namanya dan berada di bidang pertahanan Shanks. Untuk Gorosei ini tidak ada informasi lebih lanjut ya terkait keluarganya, dan memang masih bingung juga bagaimana mereka bisa dipilih untuk menjadi Gorosei yang Ivankov katakan sebagai otoritas tertinggi yang bahkan ada di atas Tenryubito ini sendiri. Apakah dipilih berdasarkan voting karena mereka sangat kuat dan cukup berkuasa? Contohlah seperti Vigarland Garling sebelumnya, dia menjadi ketua dari Holy Knight dan bahkan bisa mengeksekusi Tenryubito yang lain. Yang lagi-lagi untuk masalah birokrasi dari bagian Marijoy sendiri saja, kita masih perlu menunggu apakah Oda akan menjelaskannya atau tidak. Lalu lanjut, untuk nama keluarga keempat yang kita ketahui adalah Sefard dan nama lengkapnya Saint Sefard Jupiter. Dia adalah Gorosei di bidang agrikultur yang cukup mirip dengan Sanji nih untuk bentukannya. Lalu ada keluarga Topman dengan nama lengkap Saint Topman Warcury. Dia Gorosei yang cukup mirip dengan Gorbachev dan bidangnya adalah di bidang hukum. Lalu ada keluarga Marcus dengan nama lengkapnya Saint Marcus Mars. Dia adalah Gorosei dengan janggut panjang yang bergerak di bidang lingkungan. Dan terakhir yang paling unik adalah keluarga Ethan Barros V dengan nama lengkap Saint Ethan Barros V. Nasujiro. Yang entah kenapa ada V di tengah namanya yang penulisannya juga bahkan sama persis seperti D dengan huruf Latin. Yang bahkan Nasjuro-nya menggunakan katakana yang menjadi sebutan seperti rakyat Wano pada umumnya, yang bisa dibilang semua rakyat Wano menggunakan katakana, dan satu-satunya Gorosei ini pula lah yang menggunakan katakana seperti nama-nama karakter dari Wano Kuni. Tetapi dia sekarang bisa menjadi Saint atau bisa dibilang menjadi keluarga dari penemu dunia ini yang sejujurnya ini masih sangat mencurigakan. Nah sebelum sampai ke puncaknya, ada satu juga yang masuk ke 20 pendiri dunia. Yang tentu saja itu adalah keluarga ke-8 yang kita ketahui alias keluarga Nefertari. Yang bahkan kita tahu sosok di era Void Century dari keluarga Nefertari ini siapa, dan dia adalah Nefertari di Lily. Dia bisa dibilang sebagai pengkhianat, makanya akhirnya dari ke-20 aliansi negara hanya ada 19 keluarga sajalah yang menjadi dewa dan Tenryubito. Dan nama keluarga ke-9 atau yang terakhir yang kita ketahui adalah keluarga dari Nerona.
Dan menurut Iva, nama orangnya adalah Sai Nerona Imo. Ya benar, Imo termasuk ke keluarga pendiri dengan nama Nerona, yang berarti masih ada sisa 11 nama keluarga lain yang kita masih belum tahu apa-apa saja untuk nama-namanya. Entah apakah Oda akan menunjukkan sisanya secara rinci atau hanya nama-nama biasa saja, atau untuk Crosswalk saja, lagi-lagi kita masih belum tahu dia termasuk ke keluarga mana. Yang bahkan masih ada Holy Knight yang jumlahnya kita nggak tahu berapa, tetapi dari siluet dragon terlihat ada 9 orang dan kita tidak tahu mereka ini masuk ke keluarga mana. Yang sejauh ini memang tidak ada arti jelas terkait nama-nama dari keluarga tersebut, tetapi satu yang cukup keren sih menurut saya, Oda kalau bikin nama itu nggak asal banget loh, alias keren-keren parah. Ada Shepard, Ethan Baron, Topman, dan yang lain-lainnya. Dimana di pihak pemerintahan dunia juga sudah ada 9 keluarga yang kita ketahui, dan di pihak penyandang di sudah ada 8 keluarga yang kita ketahui juga, yang kira-kira apa sajakah untuk para penyandang di ini. Nah, untuk kali ini akan kita bahas di video mendatang, jadi pasti subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Nah, serta karena One Piece untuk animenya sudah mau masuk ke Ultimate dari Kid dan Law versus Big Mom, buat kalian nih yang fanboy dari Eustace Kid dengan jurus ultimate-nya di Dempang, terus sudah ada desainnya loh, dan bahkan ini bentukannya oversize yang sedang hits parah lah seperti opa-opa Korea, karena bukan gak ada sebutan gak gaul kalau nggak oversize, anjay. Nah, jadilah orang pertama yang memiliki kaos dengan desain Dempang dari Eustace Kid ini, serta buat kalian juga yang memesan melalui TikTok Shop, ada banyak banget loh untuk diskon-diskonnya. Jadi yuk buruan langsung klik link di deskripsi video di bawah ya, dan pastikan kalian menggunakan aplikasi TikToknya agar diskon dapat muncul. Nah, buat kamu yang wibu tapi nggak mau terlihat wibu, langsung gunakan produk dari DNM. Karena sesuai dengan tagline kami, level up your wibunas. Nah, jadi itu untuk video kali ini, kan bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.